Hai guys, sekarang kita akan mulai ibadah online youth kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita bersatu dan doa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah online youth kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami, Engkau juga yang memberikan kami pengertian ya Tuhan tentang sharing-sharing yang akan dibahas hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, ya. Amin. One name holds weight above them all. His fame outlasts the earth he formed. His praise resounds beyond the stars and echoes in our hearts. The greatest one of all. His face shines brighter than the sun. His grace as boundless as His love. He reigns with healing in His wings, the King above all kings, the greatest one of all. Lift up our eyes, see the King has come, light of the world, reaching out for us. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift Him up. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Oh, find home when all the world seems lost. Behold the triumph of the cross.
shake and tremble before him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. The earth will shake and tremble before him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. Lift up our eyes, see the King has come. Light of the world, reaching out for us. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God. Oh, seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift him up. There is no other name, there is no other name, there is no other name, there is no other name. Jesus. Terpujilah namamu Tuhan, dimuliakan selamanya. Namamu lah yang kami sembah, Tuhan, Tuhan Raja. Terpujilah namamu Tuhan, dimuliakan selamanya. Namamu lah yang kami sembah, Tuhan, Tuhan Raja. Terpujilah namamu Tuhan, dimuliakan selamanya. Namamu lah yang kami sembah, Tuhan, Tuhan Raja. Terpujilah namamu Tuhan, dimuliakan selamanya. Namamu lah yang kami sembah, Tuhan, Tuhan Raja. Terpujilah namamu Tuhan, dimuliakan selamanya. Namamu lah yang kami sembah, Tuhan, Tuhan Raja. Tuhan, Tuhan Raja. Tuhan, Tuhan Raja. Halo adik-adik, minggu ini kita masih membahas tema What Should We Do. Sebelum kita membahas tema ini,
kakak ingin memperlihatkan suatu benda. Ada yang tahu? Ya, ini adalah kaset. Dulu musik, lagu kita bisa dengar dari benda ini. Namun sudah lama benda ini ditinggalkan. Beralihlah ke benda ini. Namanya CD, ya. Lagu-lagu rohani bisa kita dengar dari sini. Apakah masih banyak orang memakai atau menggunakan benda ini untuk memutar lagu? Mungkin udah nggak lagi ya. Zaman berubah, semuanya sekarang memakai MP3, MP4. Lagu-lagu dimasukin dalam alat yang sekecil ini. Namanya flash disk, ya. Ini ada colokan USB-nya, bisa dicolok di laptop, di komputer, dan kita bisa dengar lagu dari alat sekecil ini. Namun apakah ini masih bertahan sekarang? Saya sudah melihat banyak sekali anak muda sudah meninggalkan benda ini. Mungkin 2-3 tahun yang lalu masih orang mendengarkan lagu lewat MP3. Zaman sekarang udah sangat berbeda. Orang dengar lagu dari aplikasi, pakai HP, pakai handsfree atau pakai Bluetooth. Musik-musik yang mau kita dengar dengan sangat mudah sekali kita bisa dapatkan di aplikasi. Zaman begitu cepat sekali berubah. Nah, apakah lagu-lagu yang dulu dimasukkan di kaset ini, waktu kita dengar lagu lagi yang sama di aplikasi di HP, apakah lagunya berubah? Tentu tidak kan? Alatnya, medianya untuk mendengarkan musik yang berubah, tapi musiknya, lagunya tidak berubah. Demikian juga saya lihat firman Tuhan, anak-anak muda dulu, waktu zamannya kakak, ke gereja bawa Alkitab. Keren kalau tenteng kayak begini ke gereja, bawa buku yang tebal begini. Tapi kalau sekarang, waduh, sudah jarang sekali kakak melihat orang, apalagi anak muda, ke gereja teng-teng Alkitab buku tebal gitu. Semuanya pakai aplikasi yang ada di HP. Lalu apakah kata-kata firman Tuhan yang ada di Alkitab buku itu berubah ketika ada di HP, di aplikasi? Tentu tidak. Tetap sama, medianya saja yang berubah. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Namun banyak sekali orang menuduh bahwa Alkitab, firman Tuhan yang kita pegang itu bisa berubah, bisa direvisi, bisa di-upgrade, ya kan? Apakah firman Tuhan seperti itu? Nah, sebelum kakak bicara lebih lanjut, kakak ingin memberikan satu ayat, ya, di Wahyu pasal 1 ayat 8. Bicara seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya Tuhan itu tidak bisa berubah. Dari awal sampai akhir dia tetap sama, tidak berubah. Apalagi di-upgrade, apalagi direvisi atau dipalsukan. Kakak punya alat ini, HP jadul, bukan laptop jadul ya. Ini laptop tebal, berat, Pentium 1. Sudah lama kakak nggak pakai, karena kalau buka internet lelet sekali. Buka aplikasi, mau buka program, sulit sekali, karena memang laptopnya itu sudah tidak bisa mengikuti teknologi sekarang. Kalau sekarang mau beli laptop baru, itu prosesornya itu minimal i3 atau i7, ya kan? Nggak ada Pentium 1 lagi. Di-upgrade.
Apakah firman Tuhan Alkitab itu seperti Pentium? Jadi dulu dikeluarkanlah Taurat, ya, kemudian firman Tuhan Injil, lalu bisa diperbaharui, di-upgrade dengan firman Tuhan yang baru. Apakah sifat firman Tuhan seperti itu? Logikanya tidak. Analogi, banyak orang memakai analogi yang salah. Tuhan itu nggak seperti Pentium. Firman Tuhan itu fix, seperti 10 hukum Taurat. Apakah bisa diperbaharui? Taurat itu sudah sempurna. Apakah bisa disempurnakan lagi? Tidak mungkin. Karena dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Tuhan sifatnya nggak berubah-ubah. Demikian juga Tuhan nggak bisa di-upgrade. Firman Tuhan nggak bisa di-upgrade karena dia udah super sempurna. Gimana bisa mau di-upgrade? Lalu apakah firman Tuhan bisa dipalsukan? Ini adalah sepatu. Dulu waktu sempat kakak ke China, banyak sekali barang-barang palsu di situ. Ini merek terkenal. Kakak beli hanya 120.000 rupiah, dalam rupiah. Kalau asli itu bisa 1,1 juta atau 1,5 juta. Karena modelnya mirip dan kelihatannya asli, ya udah kakak iseng beli, bawa ke Indonesia pakai. Sebab saya pikir kalau dipakai nggak ada orang lihat itu asli atau palsu. Tetapi nggak sampai 5 jam waktu dipakai jalan begitu, tiba-tiba ada benang yang kelupas. Waktu ditarik benang itu semuanya gebrudul. Kualitasnya jelek sekali. Walaupun murah 120.000, rasanya nyesel banget belinya, ya kan? Merek terkenal dipalsukan, kesannya mirip sekali, ya kan? Kesannya bagus tapi ternyata kalau dipakai rusak cepat. Apakah firman Tuhan bisa dipalsukan? Apakah firman Tuhan bisa dirubah-rubah, ya kan? Logikanya, ya, karena dia Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menjaga firman-Nya. Firman-Nya itu nggak bisa berubah-ubah, dia nggak bisa di-upgrade, nggak bisa dipalsukan, ya kan? Karena dia Alfa yang Omega. Ada firman Tuhan yang ingin kakak baca di sini. Di Wahyu pasal 22 ayat 18-19, kakak bacakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Serem ancamannya, ya kan? Gak sembarangan, gak asal bisa nuduh bahwa firman Tuhan itu bisa dipalsukan atau diperbaharui atau di-upgrade, ya kan? Karena sifat Tuhan gak seperti itu. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa yang tidak berubah, Alfa dan Omega. Jadi kalau ada orang yang bilang kitab kita sudah dirubah atau bisa di-upgrade dengan buku yang lain, dengan firman yang lain, ya itu omong kosong yang besar, ya kan? Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang tidak bisa berubah. Kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, dan kedaulatannya tidak berubah. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Jadi kalau hari-hari ini, di zaman susah ini, zaman COVID-19 ini, banyak sekali orang merasa, kok susah ya, sepertinya Tuhan gak perhatikan, ya kan? Kenapa orang tua saya di PHK? Kenapa kita jadi sulit semua keluar, ya kan? Ini orang di rumah saja, nggak bisa hidup normal lagi.
Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan ada nggak sih? Apa Tuhan berubah nggak sih? Nah, saya ada satu firman Tuhan lagi, Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dalam segala keadaan seperti ini, yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi what should we do? Baru kita bicara temanya. Yang pertama, tetap percaya. Tetap percaya adik-adik. Tadi kakak udah jelaskan bahwa dari firman-Nya saja Tuhan itu nggak mungkin berubah. Apalagi diperbaharui, apalagi di-upgrade, apalagi dipalsukan, nggak mungkin. Dia Tuhan yang berkuasa, yang tidak berubah, kasih-Nya tetap sama dari dulu sampai sekarang, sifatnya juga nggak berubah. Tapi yang Tuhan ingin, apa yang kita inginkan hari-hari ini, Tuhan ingin kita tetap percaya dalam segala hal yang mungkin dirasakan tidak menyenangkan hari-hari ini. Percaya bahwa Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Dia tidak berubah, kasih-Nya dulu, kuasanya tidak berubah. Jika Tuhan yang waktu zaman Musa bisa membelah laut, Tuhan yang sama hari ini bisa. Kalau Tuhan yang dulu yang menjaga Elia di pinggir sungai Kerit, ada burung gagak yang datang setiap hari ngasih makan, Tuhan yang sama pasti bisa. Kalau Tuhan yang dulu yang mengasihi, memberikan dirinya mati di atas kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar atas kita semua, Tuhan yang sama tidak berubah. Dia masih Tuhan yang sama. Kasih-Nya tetap besar, kuasa-Nya tetap besar. Dan apakah dunia yang carut marut seperti ini, virus di mana-mana, ya kan? Apakah Tuhan tidak peduli? No. Dia sangat peduli. Dia masih in charge. In charge itu berdaulat, berkuasa, masih memegang segala sesuatu. Jadi mungkin hari ini adik-adik mikir, wah gimana masa depan saya? Gimana kondisi seperti ini? Apakah masih ada masa depan? Ya, masih ada. Karena kita percaya pada Tuhan yang Alfa dan Omega, yang tidak pernah berubah kasih kesetiaannya dan kuasanya. Oke? Yang pertama, tetap percaya. Ya. Yang kedua, tetap setia. Karena baik atau buruknya kondisi hari ini, Tuhan itu tetap baik. Jangan kita berpikir yang negatif tentang apa segala sesuatu yang terjadi hari ini, lalu menyalahkan Tuhan. No, Tuhan tetap setia. Percaya dalam segala keburukan yang ada hari ini, Tuhan sanggup berubah kutuk menjadi berkat. Ya, adik-adik tetap semangat, tetap setia. Apa yang pun terjadi, kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu tetap mengasihi kita. Dia in charge, Dia memperhatikan. Tetap setia. Jangan khawatir. Kesusahan sehari cukup bersehari. Dan Tuhan bicara bahwa kekhawatiranmu tidak akan menambah umurmu, tapi Dia tetap memberikan kita kelegaan, kedamaian, iman bahwa Tuhan adalah yang setia. Dia setia, Dia menuntut kita untuk tetap setia. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Tadi pertama apa? Kita tetap harus percaya. Kedua, kita tetap setia. Yang ketiga, ya kita harus beradaptasi dengan kondisi hari-hari ini. Ya, berapa hari lagi atau berapa minggu lagi kita akan mendengar banyak istilah new normal. Ya, kita harus beradaptasi dengan kondisi hari ini. Tuhan juga tidak berubah dalam dengan tradisi, ya kan? Mungkin dulu orang salaman, ketemu cipika-cipiki, ya kan? Kita akan memasuki era yang berubah.
mungkin nggak bisa langsung salaman ya kan, kita harus pakai begini atau begini ya kan. Berubah, jalan-jalan kita pakai masker pakai masker ya. Yang dulu kalau kita lihat, ini orang penyakitan atau ya ini orang sombong sekali nggak salaman, sekarang akan masuk ke era di mana hal itu akan jadi biasa. Perubahan yang terjadi dalam tradisi dengan kondisi manusia, tetap Tuhan itu tidak bisa berubah. Kita bisa beradaptasi dengan lingkungan ya kan, masukin new normal ini. Untuk adik-adik, mari kita beradaptasi. Segala perubahan ini selalu ada peluang ya, apalagi untuk adik-adik yang masih muda ya kan, pasti zamannya akan berubah. Lalu yang kita semua akan masuk era di mana kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Nanti kita masuk mall harus dicek suhu, harus pakai masker ya kan. Sekarang apalagi kalau naik KRL, saya dengar dari teman yang suka naik KRL, itu nggak boleh ngomong di KRL. Jadi kalau di kereta api nggak boleh hello gitu, nggak, diam semuanya kan. Ada sesuatu yang berubah ya. Nah, ini akan tuntutan kita semua untuk memasuki new normal ini, sesuatu yang berubah dan kita harus bisa beradaptasi. Tapi percaya, walaupun kita memasuki era yang baru, perubahan yang baru, yang kita harus beradaptasi dengan lingkungan, dengan suasana ya kan, percaya Tuhan itu nggak pernah berubah. Dia Tuhan yang sama, yang tetap mengasihi kita, yang memegang masa depanmu. Tuhan yang sama yang membangkitkan Daud ya kan, membangkitkan Gideon yang anak-anak muda yang luar biasa. Tuhan yang sama akan memakai Anda semua anak-anak muda. Kakak minta dalam kondisi seperti ini tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan, dan tetap setia. Tetap setia. Apapun keadaannya, adik-adik harus tetap setia. Tetap cari Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Jangan kendor. Walaupun udah berapa bulan kita di rumah, kita tidak ketemu di gedung gereja, kita mungkin ibadah di online ya kan. Ada sesuatu yang berubah dengan kehidupan pertemanan sosial kita. Tapi itu tidak melunturkan atau tidak melemahkan semangat kita untuk menjalin persaudaraan, tetap hangat di dalam Tuhan, tetap komunikasi dengan teman-teman. Dan satu hal lagi kakak ingin bilang, ayo anak-anak muda, ini sebenarnya adalah zamannya kalian ya. Apalagi kakak udah 47 tahun, katanya berapa bulan ini nggak boleh keluar ya di bawah 45 tahun. Hayo loh, di rumah aja yang 45 tahun ke atas ya kan. Sekarang adalah zamannya Anda semua anak-anak muda. Ayo tetap berkreasi, tetap semangat, tetap melayani Tuhan ya. Sebab Tuhan yang Anda layani itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kesetiaannya, kuasanya. Tetap percaya di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Mari kita berdoa. Itu aja yang ingin kakak sampaikan, biar renungan singkat dari kakak bisa memberi kekuatan bagi adik-adik semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik hamba yang mendengarkan pesan ini, dimanapun mereka berada Tuhan, di ibadah online ini. Tuhan, Kau berikan iman Tuhan bagi setiap adik-adik hamba Tuhan. Mereka yang masih muda, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Dan masa-masa yang sukar ini Tuhan, buat mereka tetap setia dan percaya akan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap besar bagi setiap kami. Engkau tetap in charge Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak berubah Tuhan, kuasa-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan pada setiap kami. Kau tidak pernah berubah, Engkau adalah Tuhan yang baik. Biar hari-hari ini Tuhan,
dimana kami harus memulai Tuhan nanti kehidupan yang baru di new normal ini. Tuhan beri kami kekuatan khusus untuk adik-adik kami Tuhan. Tetap buat mereka berkreasi Tuhan, tetap semangat, tetap melayani-Mu, tetap menjaga hubungan dengan saudara seiman Tuhan. Biar semakin hari ini Tuhan, Kau tunjukkan kuasa-Mu, kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Oke, bye-bye.